Tapi orang yang ingat terus kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, akan masuk surga duluan. Telah mendahului masuk surga, kata Rasulullah SAW. Siapa ya Rasulullah? Orang yang jihad, atau orang yang puasa, atau orang yang sedekah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di majlis ilmu, di taman-taman surga Allah di dunia. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, majlis ilmu adalah taman-taman surga Allah di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di taman-taman surga akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih kepada pengurus, kepada panitia, kepada yang hadirin dan hadirat atas kehadirannya, dan semoga menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Orang yang berkumpul di majlis ta'lim, Allah akan turunkan sakinah. Dan tujuannya sakinah adalah tingkatkan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah terus imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghashiyatuhum ar-rahmah, kita juga akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dilindungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disebutkan namanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak mampu menyebutkan namanya,
Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan namanya satu persatu. Ini kemuliaan majelis ilmu. Makanya wasiat Rasulullah, duduk langsung kalau melihat orang berkumpul di majelis ta'lim. Apalagi selesai majelis ta'lim, qala Allah azza wa jalla, qumu maghfuran lakum qad baddalat sayyi'atukum hasanat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, silahkan pulang, aku telah ampuni, aku telah mengganti dosanya menjadi pahala. Dosa-dosa kita diganti menjadi pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Para hadirin dan hadirat, kita berada di bulan yang termulia, bulan-bulan haram. Haram artinya mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan bagi orang yang ingin buka halaman baru sama Allah, supaya yang lalu terhapus, dosa-dosanya terhapus dan pahalanya bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari yang mulia pahalanya berlipat dan ternyata dosanya juga berlipat. Dan ada satu hari kalau kita puasa pada hari itu akan hapuskan dosa tahun yang lalu. Satu tahun isinya dosa maksiat terhapus karena puasa Ashura, tanggal 10 Muharram, itu adalah besok Jumat. Kita berada di bulan yang mulia, jadi harus kita berusaha menjadi orang yang mulia supaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya perlu saya berdiri kan? Masya Allah. Saya lihat ibu-ibu dari tadi gitu. Masya Allah. Karena ibu-ibu Masya Allah semangat dan betul-betul luar biasa selalu ramaikan majelis ta'lim. Tapi tujuannya bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga mau lihat syekh ganteng. Semoga sehat walafiat, tetap istiqamah insyaallah dalam kebaikan sampai akhir hayat. Amin. Jadi kita berada di bulan yang mulia, kita berusaha menjadi orang yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perhatikan dalam agama Islam banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang yang mulia, agar kita menjadi ahli surga, bahkan masuk surga duluan. Karena ummah-ummah yang terdahulu, usianya panjang dan amal ibadahnya begitu juga banyak. Salah satu orang yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, di Bani Israel dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 500 tahun. Berapa tahun? Kita 5 salat aja banyak yang enggak beres. 500 tahun hanya ibadah, tak pernah melakukan dosa maksiat. Allah berikan kemudahan bagi beliau. Ibadah 500 tahun dan Allah masukkan surga dengan rahmat Allah. Hadisnya banyak. Intinya banyak orang di zaman dulu ibadahnya luar biasa. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang akan masuk surga duluan. Siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Sampai Nabi Musa kepingin menjadi seseorang di antara umat Nabi Muhammad SAW. Berikut Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman, saat Nabi Isa turun dan Imam Mahdi bunuh Masihud Dajjal, habis itu mereka salat di Masjidil Aqsa. Imam Mahdi suruh Nabi Isa maju jadi imam. Kata Nabi Isa, saya tidak berani menjadi imam di umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad termulia.
Isra Mi'raj Rasulullah SAW, saat Isra Mi'raj, kenapa dinamakan Imamul Anbiya'i wal Mursalin? Karena saat Isra dari Makkah sampai Masjidil Aqsa, Allah turunkan semua para nabi dan rasul dari langit, yang meninggal hidupkan lagi. Mereka salat makmum di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Nabi yang terakhir, tapi Nabi yang termulia. Betul kita umat yang terakhir, tapi ummah yang termulia. Walaupun usianya pendek, ya? Antara 60 dan, karena ada orang di zaman Nabi Nuh, seseorang ibu nangis lewat Nabi Nuh, lihat dia nangis. Kenapa nangis, wahai ibu? Anak saya meninggal. Sabar, kata Nabi Nuh, sabar. Masih kecil, kata ibu. Masih berapa usianya? 60 tahun. 60 tahun masih kecil. Nabi Nuh aja 950 tahun kamu. Luar biasa. Kita yang paling tua mungkin ya, sedikit yang melebihi 70, sedikit yang sampai 100, sedikit. Tapi ternyata kita akan masuk surga duluan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat Allah izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pintu-pintu surga, dan diizinkan Nabi Muhammad masuk surga dengan umatnya. Tentunya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada amalan dalam agama kita, itu amalan yang termulia, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, mau saya ajarkan amalan yang terbaik, amalan yang termulia, amalan yang lebih baik daripada kalian infakkan harta emas dan perak di jalan Allah. Amalan lebih baik daripada kalian ikut perang lawan orang kafir, bunuh orang kafir, dan kalian meninggal syahid. Amalan ini lebih baik. Karena bisa jadi orang yang syahid tidak melakukan amalan ini, makanya orang ini lebih baik. Tapi kalau orang syahid, tambah lagi dia selalu beramal dengan amalan ini, pasti luar biasa. Kira-kira amalannya apa? Susah? Berat? Ya, sangat mudah. Bahkan yang termudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, zikir kepada Allah. Ada yang lebih susah? Tidak ada. Ada yang lebih mudah? Gerakkan mulutnya di mana saja Anda berada, Anda perlu gerakkan mulut. Tak harus wudu, pakai baju yang bagus, masuk masjid, hadap qiblat. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita gerakkan mulut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat berdiri, wa qu'udan, dan sambil duduk, wa ala junubihim, dan berbaring, dalam semua keadaannya, di mana pun. Makanya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terjamin orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang memperhatikan Allah, yang menjadikan takwa dalam qalbi. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Dia merasa Allah sedang melihat. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seperti Anda sedang melihat Allah. Tapi tidak bisa melihat Allah, pasti Allah melihat. Salah satu hari Umar ibn al-Khattab marah. Dan Umar ibn al-Khattab itu seseorang yang hebat, yang kuat, yang semuanya pada takut dari dia. Bahkan bukan manusia saja, tapi syaitan saja. Syaitan hebat.
Kata para sahabat, kunna adilla hatta aslam Umar. Sebelumnya kita dihina oleh Quraisy. Tapi Umar masuk Islam, langsung kita menjadi orang yang mulia. Di hari yang sama Umar bin Khattab masuk Islam, di hari yang sama mereka tawaf di hadapan Quraisy. Bahkan sebelumnya ibadahnya sembunyi-sembunyi saja. Tidak ada yang berani tawaf kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang lain sembunyi. Umar masuk Islam, semua para sahabat yang masuk Islam tawaf depan Ka'bah. Orang Quraisy lihat, tidak berani melakukan apa, karena ada Umar bin Khattab. Hei, wahai Umar, kata Rasul, kamu adalah orang yang hebat. Kalau ada Nabi setelah saya, kata Rasulullah SAW, akan menjadi Umar. Umar ini hebat. Salah satu hari, Umar marah. Tapi langsung dia tahan marahnya. Dan dia bilang, kalau bukan saya orang bertakwa, saya akan melakukan ini, melakukan itu. Bahkan pada waktu itu dia pemimpin. Tidak ada yang berani lawan itu. Umar, tidak ada yang berani. Saat dia hijrah dari Makkah ke Madinah, sahabat yang lain kalau hijrah sembunyi-sembunyi. Rasulullah saja sembunyi. Umar ibn Khattab berdiri di hadapan Quraisy. Wahai Quraisy, sekarang saya mau keluar hijrah ke Madinah. Yang ingin meninggal, coba kejar saya. Yang mau meninggal, ikut saya. Cobalah lawan saya yang mau, yang berani. Semuanya tidak ada yang berani. Jadi kalau dia marah dan dia tahan marahnya, bukan takut dari siapapun, tak takut sama sekali, kecuali takut dari Allah Subhanahu. Itu yang namanya takwa. Kenapa? Selalu dia ingat kepada Allah. Bagaimana cara kita ingat kepada Allah? Ini mulut. Saya akan ceritakan dua cerita. Dalam Al-Quran ada dua orang, dua-duanya mendapat ujian yang sama. Dua-duanya dapat ujian yang sama. Tergelam dalam laut. Satu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi tidak ditolong oleh Allah, meninggal dan masuk neraka. Bedanya apa dua orang ini? Bedanya satu selalu beramal saleh, selalu berbanyak zikir, dan satu lagi selalu jauh dari Allah, lawan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, dia lagi berdakwah, kemudian dia melakukan kesalahan, dan Allah berikan ujian bagi dia. Tergelam dalam laut, datang ikan besar, tangkap, masuk dalam perut ikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'atsun." Selama dia dalam perut ikan, tak pernah berhenti zikir. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Para malaikat berseru, ya Allah, sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf min ardin majhulah. Malaikat berseru, ya Allah, suara ini kita kenal orangnya ini. Sering kita dengar suaranya berzikir kepada-Mu, ya Allah. Tapi kok suaranya keluar dari laut? Dari laut keluar. Kok bisa? Ternyata itu ujian. Dan Allah berfirman, "Falaula annahu kana fi'il madhi." Dulu. Kalau bukankah Nabi Yunus alaihissalam dulu selalu bertasbih, artinya berbanyak zikir, dia akan tinggal sampai hari kiamat dalam perut ikan. Yang selamatkan Nabi Yunus adalah kebaikannya sebelum masuk perut ikan. Satu lagi, ujian sama.
Dan dia juga berzikir saat dia menghadapi ujian. Bahkan dia bilang, aku beriman kepada Allah, kepada Tuhan Bani Israel. Aku orang Muslim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Sekarang kata Allah, sekarang baru ingat kepada saya. Sebelum dia gimana? Selalu lawan Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf 'ala Allah fi ar-rakha' ya'rifka fi syiddah. Selalu hiduplah bersama Allah, kenal sama Allah, ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah saat Anda sehat, muda, kuat, nikmat. Nanti saat Anda menghadapi ujian, dan pasti akan menghadapi ujian, akan ditolong oleh Allah. Kenapa orang saat menghadapi ujian minta tolong, tak dibantu, tak ditolong? Kenapa? Karena sebelumnya selalu jauh dari Allah, tak pernah ingat kepada Allah. Tapi orang yang ingat terus kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, akan masuk surga duluan. Telah mendahului masuk surga, kata Rasulullah SAW. Siapa ya Rasulullah? Orang yang jihad, atau orang yang puasa, atau orang yang sedekah, atau orang yang salat sunnah? Siapa ya Rasulullah? Yang berbanyak zikir kepada Allah. Zikir, dan zikir yang termulia, dan Allah selalu memberikan yang termulia kepada zikir itu adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan zikir, dan Allah yang jamin menjaganya. Maksudnya Quran, zikir. Quran, Allah selalu memberikan terbaik. Yang menurunkan Quran, wahyukan kepada Nabi SAW, malaikat terbaik, malaikat Jibril. Yang menerima Quran, wahyu Quran, Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Diturunkan pada bulan yang terbaik, bulan Ramadan, di malam yang termulia, malam Lailatul Qadar. Dan diberikan kepada ummah yang terbaik, umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang menjaga Al-Quran akan menjadi orang yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran tinggal kita temani aja di dunia, banyak baca, hidup bersama Quran, bahagiakan dirimu dengan Quran, kutuk pintu langit dengan Quran. Quran obat, Quran kunci rezeki, kunci kebahagiaan, kunci keselamatan. Quran, Al-Quran, kalau kita menemani dia di dunia, selalu bersama kita di dunia. Menjadikan saya berdiri di sini. Tadi juga ananda kita, masya Allah, luar biasa bacaannya. Begitu dimuliakan, dihormati, karena Quran. Terjemih, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwam. Allah memuliakan sekelompok orang dengan Quran. Dan ada orang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala karena jauh dari Quran. Wa yad'u bihi akhir. Subhanallah. Quran akan menemani kita bukan hanya di dunia, dimulai dalam kubur. Dalam hadis Rasulullah SAW akan menjadikan kuburnya Allah dari cahaya. Saat ada dua malaikat yang keras, yang suaranya
seperti halilintar, tajam keras suaranya. Wah, siapa Rabbmu? Orang yang tenang, Al-Quran akan menenangkan kalbunya. Rabbi Allah. Tapi orang yang lain, gak tahu. Bahkan dia tahu sebelumnya, tapi kaget pada waktu itu sangat susah. Nanti saat hari hisab, di hari yang begitu sangat panjang, 20.000 tahun, dalam Al-Quran, fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sanah, totalnya 50.000 tahun, tapi 30.000 tahun malaikat naik di hadapan Allah. 20.000 tahun kita berdiri. Tidak ada yang pakai baju, tidak ada AC. Matahari sejengkal atas kepala manusia. Apa yang menjaga kita pada hari itu? Bahkan pada waktu itu orang kafir, ahli neraka, dia minta, ya Allah, masukkan saja dalam neraka daripada berdiri. Sudah capek, tidak bisa tahan. Ingin masuk neraka daripada berdiri. Tapi ada orang santai, enak, sejuk. Bahkan kata Rasulullah SAW, mereka merasa 20.000 tahun itu yang panjang seperti matahari saat mau tergelam, sudah merah warnanya, udah mau tergelam, berarti paling lama 1 jam. Udah selesai. 20.000 tahun. Nikmat di bawah naungan Allah, dilindungi oleh Allah, tak kena panasnya matahari. Siapa? Salah satu kelompok itu ahli Quran yang selalu hidup bersama Al-Quran. Di hari kiamat, Al-Quran akan membawa kita ke surga. Bahkan setelah kita masuk ke surga, Al-Quran akan masuk bersama kita. Yang lain semuanya habis, salat, taat, zikir, semuanya. Yang tinggal di surga hanya Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala panggil ahli Quran, Iqra wartaqi warattil. Wahai yang dulu di dunia sering baca Quran, hidup bersama, bacalah Al-Quran sebagaimana kalian baca di dunia. Baca Quran, naik. Baca lagi, naik lagi. Baca lagi, naik lagi. Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tingkatan surga sesuai ayat Al-Quran. Begitu sangat banyak tingkatannya. Orang yang begitu banyak bacaannya, ada orang hanya baca Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ambil Quran, oh ternyata ada banyak debu. Selesaikan, buka Quran baca. Habis selesai bulan Ramadan tutup Quran, masukkan lemari. Assalamualaikum. Kita ketemu tahun yang akan datang. Banyak orang begitu. Banyak orang berhari-hari tidak baca, berminggu-minggu tidak baca, berbulan-bulan tidak baca. Terus orang ini cari kebahagiaan, belum bisa dapat. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Yang ikut huda Allah, huda maksudnya di sini Al-Quran. Yang selalu ikut Quran, cinta Quran, baca Quran, menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya. Karena Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Seseorang bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana Rasulullah? Rasulullah Quran. Rasulullah adalah Al-Quran. Mau tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana Rasulullah? Al-Quran. Tak berjalan. Quran berjalan di muka bumi. Rasulullah SAW. Fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan stres, tidak bisa tidur malam, pusing, bermasalah terus, tidak tenang, galau, kata orang. Kenapa ya? Jauh dari Quran. Jadi orang yang hidup bersama Quran nikmat. Tapi orang yang jauh dari Quran, di ayat yang selanjutnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Yang jauh dari Quran, Allah akan sempitkan hidupnya.
hatinya sempit, tidak bahagia. Orang kaya, ada orang kaya minta doa 12 tahun tidak bisa tidur malam. 12 tahun. Mau tidur, hitung tanahnya, hartanya, tidak tenang. Ada orang kaya saya kenal, dia bilang, Syekh, saya merasa mati. Orang kaya, boro-boro bahagia, belum lagi jalan-jalan, lagi naik mobil mewah, tapi ternyata dalam hatinya, kalau jauh dari Quran, terjamin tidak enak. Karena jauh dari Allah. Bahkan nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Dia bertanya, ya Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa bangkitkan saya dalam keadaan buta, bahkan di dunia aku bisa melihat? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia selalu jauh dari Al-Quran. Orang baca Quran tak senang. Dia baca Quran tak nikmat. Baru buka Quran baca langsung ngantuk. Coba ngobrol berjam-jam tidak ada. Coba main HP berjam-jam tidak ada. Baca Quran sebentar, ngantuk, tutup lagi. Tidak lawan, udah ngantuk. Nanti aja. Nanti tidak ada baca lagi. Makanya kita hidup bersama Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan hati, zikir kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran, orang yang memuliakan Al-Quran, dan semoga kita semua yang hadir mendapat keberkahan dan kemuliaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah, kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan semua yang hadir ahli surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin, bersama para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin sebentar kita tanam saham akhirat. Karena bulan termulia, kita berusaha selalu beramal yang termulia, dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 700 kali lipat. Di surah yang lain Allah akan membalasnya, dan Allah akan mengganti yang lebih baik adalah sedekah dan infakkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang hadir orang yang nikmat, yang tenang, yang dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.